Siapkan kunyit, kemudian tepung beras, lalu kita siapkan madu. Nah, di sini kita kalau bisa kita gunakan madu yang original ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, setelah itu kita gunakan lemon atau jeruk nipis. Lalu kita gunakan juga bahan itu bawang bombay. Nah ya, bila tidak ada bawang bombay, kita bisa gunakan bawang merah ya. Nah, kita tambahkan wortel ya, sebanyak 2 sendok makan. Itu wortel yang sudah diparut halus ya. Nah, di sini kita karena wortel ya mengandung vitamin C dan antioksidan. Nah, jadi bahan tersebut berperan penting dalam mencerahkan kulit wajah yang terlihat kusam ya. Antioksidan juga berfungsi mengembalikan warna kulit wajah agar tampak lebih cerah dan bersinar. Nah, dan bila digunakan secara rutin ya, penggunaan masker wortel dapat menyamarkan flek hitam. Jadi bahan dasar di sini juga kita tambahkan ya wortel, karena bila digunakan rutin dapat membantu menghilangkan flek hitam ya. Nah, selain itu wortel ini juga dapat membuat kulit wajah lebih lembut dan bersih ya. Kita siapkan bawang bombay yaitu buah ya. Nah, selain bawang bombay ini juga dapat membantu mencerahkan kulit wajah kita ya, dan membantu menghilangkan flek hitam serta mengatasi penuaan dini. Dan bawang bombay juga dapat menghilangkan garis-garis halus pada wajah kita ya, karena kandungan vitamin A, vitamin C dan vitamin E serta antioksidan di dalam bawang bombay tersebut. Jadi bahan dasar kita adalah kita menggunakan bawang bombay. Nah, bila tidak ada bawang bombay, kita bisa menggunakan bawang merah 3 siung ya di sini ya. Nah, selain itu selain bawang bombay, kita gunakan jeruk nipis, kunyit ya, dan lemon. Dan kita juga gunakan di sini wortel ya, serta kita gunakan juga madu sebagai bahan dasarnya, serta kita gunakan juga tepung beras. Jadi membuat wajah kita seperti menggunakan beras itu adalah tepung berasnya, dan juga itu ada kunyitnya. Jadi tadi kunyit sangat bagus juga untuk menghilangkan flek hitam pada wajah kita, serta wortel tadi karena ada kandungan kandungan vitamin A-nya ya. Nah, madu kita gunakan madu saran, jadi harus madu yang original ya. Usahakan gunakan madu original. Kalau tidak ada madu original, kita bisa gunakan minyak zaitun atau susu murni ya. Nah, kita siapkan tepung beras. Bagusnya sih sebenarnya tepung beras yang kita buat sendiri. Nah, kita parut bawang bombay tadi sampai halus. Jadi kira-kira 1 sendok makan ya, atau setengah sendok makan. Nah ya, kita masukkan ke dalam tempat dulu. Kemudian baru kita parut wortelnya. Jadi dengan kulitnya kita parut nggak apa-apa. Jadi wortelnya kita parut juga sebanyak sekitar 1 sendok atau setengah sendok ya. Nah, kita parut sampai halus. Jangan dibuang kulitnya ya, karena ada kandungan vitamin juga di dalam kulit wortel tersebut. Nah, setelah itu kita parut kunyit sedikit saja ya, nggak usah banyak, dikit aja. Jadi sekitar hanya 1/4 sendok teh aja. Jadi hanya sedikit, hanya seujung sendok aja ya, nggak usah banyak. Jadi nggak perlu banyak kunyitnya. Jadi kunyit di sini biar bahan ini tak lebih tahan lama ya. Jadi ini bisa digunakan pemakaian 4 hari atau seminggu. Kita aduk ya, kita campur rata sampai membentuk pasta. Habis itu kita ambil madu kita kasih 2 sendok makan aja ya. 2 sendok atau 3 sendok boleh ya. Nah, ingat ya, selain madu kita bisa gunakan susu murni ya, susu cair, atau bisa gunakan minyak zaitun ya. Nah, itu kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata ya, nah kita peras lemon 1 buah ya. Kita peras sampai 1 sendok makan, atau boleh kita gunakan 2 sendok makan. Nah, jangan lupa buang biji lemonnya ya. Nah, jadi kita peras 1,5 buah ya, setengah potong, atau bisa juga kita gunakan 2 sendok lemon boleh. Nah, jangan lupa buang bijinya. Lalu kita aduk merata lagi
Nah, setelah tercampur rata, kita aduk. Itu kita tiriskan tempel gini, kita buang ampasnya ya, atau lebih baik lagi kita saring ya. Tapi Bunda di sini tidak, jadi masih ada ampas sedikit. Jadi yang agak banyak ampas yang banyak ini kita tekan dengan sendok seperti ini ya. Nah, kita buang. Nah ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan kita ya, karena kita ampasnya kita peras tadi, jadi biar itu. Nah, kita masukkan 1 sendok makan tepung beras. Nah, lebih bagus lagi tepung berasnya kita bikin sendiri. Namun tidak apa-apa, kita gunakan tepung beras yang kita beli di minimarket ya, atau di warung ya, yang seperti Bunda tadi gunakan. Bila mau itu kita boleh tambah menjadi 2 sendok makan, nggak apa-apa ya. Atau 3 sendok makan tepung beras nggak nggak masalah ya. Nah, kita aduk sampai merata ya. Nah, setelah itu kita menggunakan kuas tadi, kita aduk rata. Jadi kita bisa oleskan ke wajah kita ya. Nah, dengan mengarah ke atas ya, kita oleskan ke seluruh wajah, dan ke bawah mata boleh kita oleskan. Jadi kalau ada milea di sekitar mata kita, dia membantu menghilangkan juga ya. Bila kita rutin menggunakannya, makanya dapat bisa hilang ya. Rutin menggunakannya dalam waktu sebulan atau 2 bulan, mileanya bisa hilang ya. Nah, jadi kita oleskan secara merata ke leher, boleh juga ya dioleskan ke seluruh leher. Jadi biar kulitnya warnanya jadi merata ya. Karena manfaatnya tadi mencerahkan, juga menghilangkan plek hitam. Nah ya, kita oleskan ke bawah leher kita. Biasa di situ kan kadang ada hitam-hitam karena pengaruh sinar matahari. Kita boleh oleskan ke bibir juga ya. Kita bisa oleskan ke alis juga ya, biar alisnya subur ya. Nah, jadi kita setelah merata seperti ini, kita diamkan selama 20 menit sampai 30 menit ya, atau 1 jam boleh ya. Kita diamkan, setelah itu baru kita bilas menggunakan air bersih. Nah, ini dia terasa dingin di kulit wajah kita ya. Nah, kita bisa gunakan setiap hari, setiap pagi ya. Nah, kita gunakan. Jadi setelah kita bilas, kulit wajah kita akan terlihat seperti jadi bersih, seperti kita menggunakan bedak ya. Karena tepung beras tadi membuat wajah kita jadi putih bersih ya. Nah, bila kita rutin menggunakannya, membantu menghilangkan flek hitam pada kulit wajah kita ya. Nah, yang belum like dan subscribe, like dan subscribe dulu ya. Dan silakan dibantu di-share kepada teman-teman, mana tahu bisa bermanfaat. Nah ya. Nah, kita keringkan menggunakan tisu atau handuk tapi yang lembut. Sisa penggunaan masker kita simpan di lemari es. Nah, ini kita bisa gunakan 4 sampai dengan 7 hari ya. Tapi jangan lupa ditutup rapat ya.